Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel YouTube saya, yaitu Auto 5000. Di sini saya memodif atau mengganti alternator atau dinamo ampere mobil Corolla menggunakan alternator atau dinamo ampere milik mobil Carry. Di sana perlu merubah tempat pangkonnya ya teman-teman. Yang bagian bawah punya Carry itu lebih sempit, untuk jaraknya pangkonnya lebih sempit, jadi harus dilebarkan. Caranya dengan mengikis bagian pangkon sebelah depan bagian dalam ya, itu dikurangi kurang lebih sekitar 1 mili. Nah ya, sekitar 1 milian. Jadi disamakan dengan lebar dari bawaannya alternator Corolla. Alasan saya mengganti alternator Corolla ini dengan alternator punyaannya Carry, karena yang punya Corolla sistem manajemen dari pengisiannya masih menggunakan sistem mekanik, yaitu sistem cat out. Sistem cara kerjanya cat out yaitu dia akan memutus pada RPM tertentu dan pada tegangan-tegangan tertentu. Jadi tidak bisa secara globalnya, itu tidak secara bertahap. Semisal contohnya seperti ini teman-teman. Corolla pada saat sistem cat out itu di setel, celahnya atau tingkat kekerasan platnya pada kontak poinnya itu di setel menyentuh pada rating voltase 13 pada saat RPM idle, maka dia akan 13, sekian volt di RPM idle. Tapi pada saat RPM menengah, dia voltasenya akan cenderung naik, akan bertambah. Pada saat RPM menengah sudah menaik, otomatis RPM atasnya dia akan terjadi overcharge. Kalau semisalkan di setel di RPM tengah, RPM sedangnya dia di setel 13, sekian, maka RPM bawah otomatis akan berkurang pengecasannya. Sedangkan di RPM atasnya dia normal. Kalau di setel di RPM atas, RPM bawah tidak dapat, RPM tengah dapat. Jadi seperti itu teman-teman. Kalau sistem cat out, tidak jarang sistem cat out ini pada saat digunakan kondisi hujan, mobil kondisi hujan, kalau di RPM di setelannya pada di RPM tengah, saat kondisi hujan, maka semua instrumen kelistrikan itu menyala, mulai dari AC, blower AC, terus kompresor AC itu kan memerlukan medan magnet, koplingnya itu kopling magnet, terus wiper juga membutuhkan lampu kabut. Kalau malam hari ya pasti lampu utama juga hidup. Belum lagi audio, belum lagi di ketambahan perangkat yang lainnya, misalkan perangkat charger, terus apalagi biasanya atau lampu-lampu variasi yang ada di sana, yang ada di mobil. Misalkan dipasangi lampu variasi, otomatis sudah memakan arus atau mengkonsumsi arus dari baterai. Jika itu terjadi terus-menerus, dapat dipastikan aki tegangannya akan berkurang, sehingga kalau itu terus terjadi selama itu,
aki akan kehabisan tegangan dan mobil bisa jadi pengapiannya akan berkurang. Setelah pengapiannya berkurang, alhasil akan mogok si Ola, teman-teman. Jadi saya berinisiatif mengganti punya carry, karena punya carry sudah terinclude di sana, ada manajemennya menggunakan sistem IC, switching IC di sana. Rating switching IC ini, teman-teman, berapapun RPM-nya, yang penting selama dia masih dengan spesifikasi RPM yang memang tercantum pada minimal RPM-nya, RPM 750, itu masih sanggup mengisi dengan rating sesuai dengan pengecasan, manajemen pengecasan, yaitu 13, sekian, 13,12, 13,45. Kalau sampai 55 itu sudah full, teman-teman. Jadi kalau Corolla punya carry itu mulai dari RPM bawah naik ke RPM tengah, naik ke RPM atas, dia akan cenderung stabil karena sistemnya sistem IC. Apabila ada penambahan beban dari alternator, kalau memakai sistem yang Corolla menggunakan alternator carry, maka IC di sini akan mengeluarkan tegangan yaitu sesuai dengan yang dibutuhkan oleh aki. Akinya misalkan ketambahan beban, maka sistem pengecasannya akan menambahi dengan kebutuhan yang diperlukan oleh perangkat yang mengkonsumsi pada aki. Jadi di sana perbedaannya, teman-teman. Dan juga instalasinya lebih mudah. Jadi kalau di Corolla, soket yang pada alternatornya, yang di alternator soketnya itu ada 3, sedangkan di carry ada 2. Di sana di carry cuman ada IG atau on, kontak on, ignition, dan sama L, yaitu L itu lampu indikator yang di dashboard, teman-teman, sama output ke aki langsung untuk pengecasannya. Sedangkan di Corolla itu ada 4 soket. Yang di Corolla itu ada E, ada L, sama ada IG-nya. Tapi IG itu bukan langsung dari kunci kontak, tapi dari cathode-nya. Jadi cathode yang manajemen, menghubung dan memutuskan sistem rangkaiannya itu. Kalau tidak salah kodenya itu F, E, sama L. Jadi F-nya itu dari cathode, pemasukannya tegangan dari cathode. Jadi tegangannya di sana yang divariasikan, kuat arusnya. Semakin dia kuat arusnya, maka pengisiannya akan semakin cepat, yang di F itu, teman-teman. Jadi seperti itu. Dan kelebihannya juga kalau menggunakan carry ini, menurut versi saya ya, akan mengurangi beban mesin karena alternatornya di sana kecil, teman-teman. Kecil, cuman manajemennya baik sehingga tidak ada arus yang terbuang. Jadi menyesuaikan kebutuhan, RPM di bawah dia dapat, tengah dapat, atas dapat. Jadi otomatis kalau sudah mengurangi beban dari mesin, maka dipastikan si Ola ini lebih irit, teman-teman. Jadi seperti itu. Maka kalau beban mesin itu berkurang, otomatis tenaganya ke roda tersampaikan dengan baik dan konsumsi bahan bakar akan lebih sedikit, teman-teman. Itu menurut versi saya. Bagi suhu-suhu yang pecinta Ola,
Mungkin jam terbangnya sudah lebih banyak daripada saya. Monggo kritik dan sarannya bagaimana? Tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like dan subscribe juga teman-teman. Oke, mungkin itu saja dari saya. Salam si bokong semok dari Bondowoso, Kecamatan Maesan. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, mohon maaf, ini ada tambahan. Nanti saya akan upload video cara menginstalasi alternator yang dipasang di Corolla. Oke, terima kasih dan sampai ketemu di video selanjutnya.